Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya pertemuan politik yang dilakukan oleh sejumlah tokoh politik jelang pemilu kemarin. Kita tahu Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin kemarin menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Hari ini giliran Puan Maharani bertemu dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di kediaman Yusuf Kala. Apa kira-kira yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Kita akan kabarkan selengkapnya di program Kabar Pemilu. Saya Tisa Roveni, inilah kabar pemilu untuk Anda. Hingga saat ini baru pasangan Anies Baswedan yang sudah menentukan calon wakil presidennya. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga ada tanda-tanda mengumumkan calon wakil presidennya. Padahal pendaftaran Capres-Cawapres tinggal menghitung hari. Lalu calon wakil presiden seperti apakah yang menjadi kriteria pendamping Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Pendaftaran Pilpres 2024 tinggal 3 minggu. Meski begitu, hingga saat ini pasangan yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang baru mendeklarasikan secara resmi siap berlaga di Pilpres 2024. Sementara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum terlihat akan mengumumkan calon wakil presidennya. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo mengaku sudah mengantongi nama cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Tinggal menunggu waktu pengumumannya. Nama itu tinggal diumumkan. Sudah dibicarakan oleh Ibu Mega dengan semua ketua partai yang mendukung dengan Pak Ganjar dan tentu saja berdiskusi dengan Pak Jokowi. Pertanyaannya kan selalu kapan itu, ya kan? Jawaban saya ya sabar dulu, tunggu momentum yang tepat. Sementara itu, politikus Gerindra mengaku sudah ada beberapa nama calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya, hanya tinggal menunggu kesepakatan dari partai-partai koalisi pendukung Prabowo. Nama kan pertanyaannya, nama ya sesuai yang beredar. Kan ada PAN mengusulkan secara terbuka kemarin Pak Erick Thohir. Golkar mengusulkan nama Pak Erlangga. Partai Bulan Bintang mengusulkan Mas Gibran. Ada juga berbagai nama yang diusulkan seperti Bu Khofifah. Ya, itulah nama-nama yang ada saat ini yang akan dibahas bersama-sama, karena cawapres yang terpilih itu hasil musyawarah untuk mufakat dan disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Jadi memang butuh proses. Menurut peneliti LSI Denija Aji Alfarabi, ada sejumlah kriteria cawapres yang harus diperhitungkan untuk mendampingi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Di antaranya mempunyai basis suara elektoral dan memiliki image kuat yang berpotensi untuk dipilih. Pertanyaan penting dari pilihan cawapres baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo adalah, pertama, siapakah cawapres yang paling mungkin bisa melengkapi karakteristik elektoral yang masih kurang di capresnya. Dan yang kedua adalah bagaimana memilih cawapres yang mampu memperkuat image capres sehingga memperluas potensi untuk dipilih. Baik koalisi pengusung Prabowo dan koalisi pengusung Ganjar Pranowo akan mengumumkan calon wakil presidennya di detik-detik terakhir pendaftaran. Kedua poros ini masih saling tunggu pengumuman sesuai momentum yang pas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan dilakukan di kediaman Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan belum ada keterangan resmi mengenai isi dari pertemuan Puan Maharani dengan Yusuf Kala. Dan ini pemirsa gambar yang Anda saksikan ketika Yusuf Kala baru tiba di kediaman atau pada saat Yusuf Kala menemui awak media ketika akan bertemu dengan Puan Maharani.
Hewan. Ayo tengok. Mama tengok. Lala. Saya. Wah, banyak sekali. Terima kasih ya. Tadi saya bilang tidak tahu, kan memang yang undang ibu ternyata. Iya, jadi ini acara keluarga. Karena Pak Puan mau makan coto. Jadi siap, Iya tentulah, masa diam-diam. Iya, beliau kan ketua DPR. Jadi saya mesti bicara juga sedikit kepada ketua DPR dan sebagai rakyat. Kita bicara tentang keadaan, apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita hadapi akan datang. Ya, tentunya juga. Oke, buka. Apa yang menjadi pembahasan pertemuan antara Puan Maharani dan Yusuf Kala? Kita akan langsung menuju ke rekan kami, ada reporter TV One Yohana Gabriela yang saat ini berada di kediaman Yusuf Kala. Yohana, apa pembahasan yang disampaikan dalam pertemuan hari ini antara Puan Maharani dan Yusuf Kala di kediaman Yusuf Kala? Yohana. Ya, selamat petang Tisa dan pemirsa. Saat ini usai sudah tadi pertemuan antara Puan Maharani bersama dengan Yusuf Kala, di mana usai baru saja sekitar pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat yang dimulai sekitar pukul 12 siang, artinya pertemuan ini berjalan sekitar kurang lebih 2,5 jam. Tadi usai pertemuan dari Yusuf Kala dan juga Puan Maharani ini menjelaskan pertemuan mereka ini bersifat silaturahmi. Tadi Puan menjelaskan bahwa dirinya ini merasa sudah seperti keluarga untuk akhirnya bisa bertemu kembali dengan Yusuf Kala dan juga keluarga, di mana tadi pada pertemuan mereka tengah makan bersama, di mana makanan yang disajikan ini adalah coto Makassar, lalu juga ada masakan-masakan lainnya juga. Dan tadi dalam pertemuan ini mereka membahas mengenai seputar kebangsaan, tidak membahas mengenai pilpres begitu, tetapi mengenai kebangsaan, mengenai bangsa saat ini seperti apa dan juga kedepannya ini akan seperti apa. Puan mengaku bahwa dirinya ini belajar banyak dari tokoh senior Yusuf Kala. Nah, kalau tadi kami melihat Puan Maharani mengenakan baju batik berwarna kuning. Tadi awak media sempat menanyakan apakah ini tanda-tanda koalisi antara Golkar dan PDIP ini akan bergabung, tetapi tadi Puan menyatakan mungkin kali ya, tetapi masih belum tahu. Tanya saja kepada Pak Erlangga selaku Ketua Umum Golkar. Tadi dari Yusuf Kala sendiri juga mengatakan langsung saja tanyakan ke Ketua Umum Golkar. Nah, tadi kami juga melihat bahwa adanya keharmonisan antara Yusuf Kala dan juga Puan Maharani. Dan tadi kami juga sempat menanyakan bagaimana dengan koalisi atau pertemuan Puan berikutnya, karena kalau kita lihat ini merupakan salah satu safari politiknya dari yang sebelumnya bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan, saat ini bertemu dengan JK, yang diusulkan nantinya akan juga bertemu dengan Kaisang. Tetapi katanya waktunya ini masih akan ditentukan secepatnya, masih belum diketahui. Untuk itu, Tisa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, ini kan berbicara temanya adalah soal kebangsaan. Nah, secara politikal praktik, ini apakah juga ada cukup dibahas, Yohana? Halo, Yohana? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan rekan kami, Yohana Gabriela. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari depan kediaman Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya mengkonfirmasi pertemuannya dengan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin petang lalu. Namun, Presiden masih merahasiakan isi pertemuan, termasuk tentang peluang Demokrat masuk ke dalam kabinet. Di tengah isu retaknya hubungan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, Presiden Joko Widodo justru melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Senin petang lalu, SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini melakukan pertemuan tertutup selama hampir 1 jam dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Senin sore. Pertemuan dengan petinggi partai pendukung calon Presiden Prabowo Subianto ini kembali memicu pertanyaan tentang sikap dan dukungan Presiden dalam Pilpres mendatang.
Menanggapi isu masuknya Partai Demokrat ke kabinet, Presiden Joko Widodo masih enggan berkomentar. Hari Senin, ya, Senin sore. Kami bertemu hampir 1 jam. Ya, silaturahmi, berbincang-bincang, terutama mengenai 2024. yang dibicarakan apa ya? Rahasia. AHY nggak Pak? Koalisi nggak Pak AHY? Rahasia. Rahasia. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai tidak elok jika Partai Demokrat yang selama ini menjadi oposisi tiba-tiba masuk ke kabinet. Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, atau presiden juga memiliki opsi di dalam menugaskan ya menteri-menteri yang lain untuk bertindak ya sebagai menteri ad interim. Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada Bapak Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau. 5 bulan menjelang Pilpres 2024, sikap dan arah dukungan Presiden Joko Widodo masih dipertanyakan. Di hadapan para relawan, Presiden justru sempat meminta agar relawan tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan. Tim TV One mengabarkan. Pasca bertemu Presiden Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY langsung turun gunung. Kemarin SBY melakukan safari politik ke Bandung, Jawa Barat dan menegaskan dukungannya terhadap calon Presiden Prabowo Subianto. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY turun gunung melakukan safari politik ke wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam lawatannya tersebut, SBY didampingi sejumlah petinggi Partai Demokrat, disambut meriah relawan dan kader partai. Di hadapan para kader partai, SBY kembali menegaskan pilihan Partai Demokrat untuk mendukung Prabowo Subianto. Itu akan dilanjutkan. Semua kebijakan pembangunan, entah ekonomi, entah kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, apapun yang dilakukan oleh semua pemimpin Indonesia, termasuk saya dan termasuk Pak Jokowi ini, yang sudah baik juga dilanjutkan. Tetapi setiap presiden meskipun ingin berbuat yang terbaik, ada sejumlah hal yang belum baik. Nah, itulah Demokrat punya komitmen dan tidak pernah berubah. Yang baik dilanjutkan, tadi itu yang belum baik diperbaiki. Sementara pengamat politik Adi Prayitno menilai sikap SBY yang turun gunung sangat penting untuk mengkonsolidasikan sikap para kader partai. Saat ini paling mungkin ketika SBY turun gunung, paling mungkin hanya mengonsolidasi dan memantapkan dukungan Partai Demokrat agar tegak lurus ke Prabowo Subianto. Karena banyak yang merasa memilih Demokrat, itu pilihan politiknya bukan hanya kepada Prabowo. Banyak juga yang ke Anies Baswedan dan ada juga yang ke Ganjar Pranowo. Jadi dalam konteks itu saya kira SBY paling mungkin hanya merapatkan barisan supaya pemilih Partai Demokrat ini tidak pindah ke lain hati. Setelah sempat mendukung Anies Baswedan di Koalisi Perubahan, Partai Demokrat akhirnya berubah sikap dan mengalihkan dukungannya ke Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Wacana dan usulan agar Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan langsung ditepis oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, pemirsa. Informasinya usai jeda berikut. Wacana dan usulan agar Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan langsung ditepis oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sesuai aturan, penggantian Ketua Umum PDIP baru akan bisa dilakukan pada bulan April atau Mei 2025 mendatang dalam Kongres Partai.
Wacana untuk menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencuat setelah dicetuskan oleh Guntur Soekarno Putra. Putra sulung Bung Karno ini menilai sosok Jokowi paling tepat untuk menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Namun usulan ini langsung ditepis oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia menyebut penggantian Ketua Umum baru bisa dilakukan pada tahun 2025 mendatang. Bagi PD Perjuangan semuanya itu ada tahapan-tahapan. Tahapan saat ini adalah pemilu serentak presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif. Kemudian setelah pemilu nanti partai akan mengadakan rapat kerja nasional yang kelima dan kemudian kongres baru akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kalau kita lihat periodisasinya itu antara bulan April sampai dengan bulan Agustus. Jadi kami kembalikan pada track periodisasi 5 tahunan dan kongres adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi. Selain oleh Guntur Soekarno Putra, usulan menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP juga didukung oleh sejumlah kader. Memanage 270 juta lebih. Itu aja merdeka nyaman Pak. Anak PDI Perjuangan hanya 140 juta gitu aja. Kan ya lebih nyaman loh. Tapi semua keputusan itu ada di Kongres. Bahkan pengamat politik Antoni Leong menilai posisi Jokowi sebagai Ketua Umum bisa menyelamatkan PDIP di masa depan. Tentunya PDIP tidak akan kehilangan value-value Bung Karno karena Pak Jokowi merupakan kader PDIP dan jikalau Pilpres nanti dimenangkan Pak Prabowo, Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP, Jokowi akan menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo ke depan. Dan tentunya ini politik yang sangat dinamis dan memang gagasan dari Guntur Soekarno ini harus dijadikan sebagai diskursus untuk teman-teman PDI Perjuangan. Meski disebut-sebut sempat memanas, sikap Presiden Jokowi bersama Megawati saat Rakernas PDIP akhir pekan lalu justru menunjukkan keakraban. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menyarankan masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang pandai berbicara dan bermulut manis. Bacawa Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar, menilai pernyataan Menak tersebut seperti seorang buzzer. Dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024 sampai 2029 yang akan datang, benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Inilah cuplikan pidato Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang menyarankan masyarakat untuk memilih kriteria presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Menteri membuka peluncuran program nasional Taman Belajar Amerta, yaitu program pendidikan diselenggarakan Majelis Nichiren Sosu Buddha Dharma Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama juga menyarankan agar tidak memilih calon pemimpin yang menjual agama untuk nafsu politiknya. Pernyataan Menteri dari Banser itu ditanggapi Muhaimin Iskandar, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Orang nomor 1 di Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut pernyataan itu merupakan buzzer. Menak menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu itu omongan buzzer. Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas juga pernah melontarkan pernyataan soal yang memilih Amin adalah bid'ah. Namun, sang menteri menyebut pernyataan tersebut adalah hanya sekedar candaan. Menurutnya, Amin yang dimaksud bukanlah ditujukan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang disingkat Amin. Tim TV One mengabarkan.
Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam program Kabar Pemilu, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.